Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Riswanto, kelas MN17I, NIM 1038, Program Studi Manajemen. Akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT NHK KBU Siting, yaitu dengan judul Implementasi Budaya Organisasi di PT NHK KBU Siting. Oke, latar belakang kenapa saya memilih judul ini, karena budaya organisasi adalah salah satu aspek yang akan membuat perusahaan berkembang dan maju. Kemudian, budaya organisasi juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, saya selaku mahasiswa tertarik untuk membahas implementasi budaya organisasi di PT NHK KBU Siting. Tempat kerja praktek yang saya pilih adalah tempat kerja sendiri, yaitu di PT NHK KBU Siting, karena tidak terlalu banyak menghabiskan waktu jika mengambil tempat kerja praktek di luar. Gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan PT NKS. PT NKS merupakan perusahaan manufaktur otomotif yang memproduksi 3 baris seat mobil Mitsubishi Expander. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 31 Maret 2016. Perusahaan ini beralamat di kawasan Greenland International Industrial Center atau GIC, Blok CA nomor 3, Delta Mas, Pasiranji, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dengan luas tanah 11.266 meter persegi dan luas bangunan 5.016 meter persegi. Perusahaan ini adalah perusahaan gabungan dari PT NHK Spring dari Jepang dengan PT Karya Bahana Unigam dari Indonesia. Customer perusahaan ini adalah PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Jumlah karyawan terhitung akhir tahun 2019 adalah 300 karyawan. Berikut adalah logo PT NHK KBU Siting atau biasa disebut PT NKS. Ini adalah profil singkat PT NHK KBU Siting. Nama perusahaan PT NHK KBU Siting, tanggal berdiri 31 Maret 2016, alamat kawasan Greenland International Industrial Center atau GIC, Blok CA nomor 3, Delta Mas, Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jenis perusahaan yaitu manufaktur otomotif, jumlah karyawan 300 karyawan, produk 3 baris seat mobil untuk Mitsubishi Expander. Presiden Direktur yaitu Yuji Shibuya. Ini adalah layout PT NHK KBU Siting. Di sini ada part warehouse, di sini ada line 3RD, line front dan line second. Di sini adalah finish good dari 3RD, finish good dari 3RD, kemudian finish good dari front dan finish good dari second. Di sini ada office di paling depan. Ini adalah proses produksi PT NHK KBU Siting, yaitu supplier mengirim barang, kemudian diterima oleh receiving part yang disimpan di area part warehouse untuk dipicking oleh operator warehouse ke operator produksi untuk diproduksi menjadi seat mobil, kemudian disimpan di area shipping untuk dipicking ke MMKI. Kemudian tinjauan pustaka. Arti dari manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan manajemen yaitu melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien. Selain itu, mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, peluang yang ada serta melakukan inovasi. Fungsi dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan atau yang biasa yang disebut POAK, planning, organizing, acting, dan controlling. Budaya organisasi. Arti dari budaya organisasi adalah suatu sistem yang berisi asumsi, nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, kepercayaan yang tumbuh dan berkembang dalam organisasi sebagai pedoman perilaku dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, di sini langsung ke pembahasannya, yaitu implementasi budaya organisasi di PT NKS. PT NKS mengimplementasikan 5R menjadi budaya atau acuan oleh para pimpinan perusahaan untuk para karyawannya sebagai pedoman dalam bekerja. 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh.
5S atau di Indonesia dikenal dengan 5R merupakan singkatan yang isinya adalah S yang pertama adalah seri atau ringkas, yaitu merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. S yang kedua adalah seiton atau rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. S yang ketiga adalah seiso atau resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. S yang keempat yaitu seiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya 3S atau 3R. Kemudian S yang terakhir adalah shitsuke atau rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Implementasi budaya organisasi di PTNKS. Membentuk budaya 5R tidak berlangsung instan. Terhitung sejak tahun 2017 perusahaan ini mengenalkan budaya 5R dan benar-benar dijadikan budaya pada tahun 2019 agar wajib untuk dipahami serta dijalankan oleh setiap level karyawannya. Penerapan konsep 5R tersebut memerlukan kedisiplinan. Karena itu pelaksanaannya harus melakukan 5 tahap, yaitu dipaksa, terpaksa, bisa, kemudian menjadi biasa, dan akhirnya menjadi budaya. Meskipun mudah, akan tetapi kunci dan pelaksanaannya adalah komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Komitmen tentu saja yang berhubungan dengan pimpinan, sedangkan kepedulian sangat berhubungan erat dengan seluruh karyawan yang ada di lingkungan pekerjaan dan terlibat aktif seluruhnya, sehingga butuh kebersamaan dari seluruh karyawan. Pengimplementasian budaya 5R di PTNKS yaitu ringkas. Jadi sebelum bekerja, karyawan PTNKS memilah-milah alat untuk memproduksi barang yang diperlukan atau serta menyingkirkan alat yang tidak diperlukan. Kemudian rapi. Pada saat bekerja, karyawan PTNKS meletakkan alat-alat produksi atau material produksi sesuai pada tempatnya. Tidak meletakkan di sembarang tempat. Jika kedapatan meletakkan alat atau material produksi di tempat sembarangan, maka karyawan akan ditegur oleh leader, bahkan para pimpinan perusahaan pada saat gemba di lapangan. Resik. Pada akhir jam kerja, karyawan PTNKS diwajibkan untuk membersihkan area kerjanya masing-masing dan dibuktikan dengan foto untuk dikirim ke grup departemennya masing-masing. Kemudian rawat. Setiap saat karyawan PTNKS diwajibkan untuk merawat alat kerjanya masing-masing dan setiap minggu maintenance merawat mesin dengan melakukan perbaikan jika ada mesin yang bermasalah. Kemudian rajin. Setiap karyawan diwajibkan melakukan kegiatan 4R di atas secara terus-menerus. Itulah implementasi budaya 5R di PTNKS. Di sini tujuan dan metode. Tujuan umum. Tujuan umum yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khusus dari kerja praktek yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Yang kedua yaitu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu dan di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Kemudian yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lingkungan kerja. Pelaksanaan KP, tugas-tugas yang dilakukan. Tugas yang dilakukan adalah membantu pekerjaan HRD jika HRD memerlukan bantuan. Itu bantuan berupa penginputan data-data dan mencari informasi data karyawan yang ditanyakan langsung ke karyawan dalam bentuk form. Kemudian inilah uraian pelaksanaan kerja praktek. Di sini ada penginputan data baju karyawan, ada penginputan sepatu dan penginputan celana. Kemudian ada penginputan untuk askes di sini dan ada gemba di lapangan untuk mengetahui apakah jalan atau tidaknya 5R. Di sini uraian pekerjaan praktek. Tugas utama yaitu membantu penginputan data-data karyawan dari HRD jika HRD membutuhkan bantuan. Tugas pendukungnya melakukan gemba di lapangan mengenai terlaksana atau tidaknya budaya 5R. Permasalahan yang ada
Masalah yang sering terjadi adalah karyawan terkadang lupa akan pedoman 5R dalam poin resik. Seringkali karyawan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, serta tidak membersihkan area kerja setelah jam kerja berakhir. Solusinya adalah memberikan teguran bagi karyawan yang tidak menjalankan budaya 5R. Jika masih melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan budaya 5R, maka karyawan diberikan sanksi berupa surat peringatan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu budaya organisasi adalah suatu sistem yang berisi asumsi nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, kepercayaan yang tumbuh dan berkembang dalam organisasi sebagai pedoman perilaku dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. PT NKS menjadikan budaya 5R sebagai pedoman dalam bekerja para karyawannya. 5R penting diimplementasikan karena akan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, sehat, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya menciptakan kedisiplinan, kepuasan kerja, dan membentuk citra positif 5R. Mudah diimplementasikan, akan tetapi dibutuhkan komitmen untuk implementasinya. 5R dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Saran dari saya selaku mahasiswa untuk PT NKS adalah perbanyak lagi poster-poster yang menarik tentang budaya 5R. Bahwa budaya 5R ini penting untuk kedisiplinan, kebersihan, dan keefektivitasannya karyawan dalam bekerja. Karena dengan budaya ini perusahaan bisa maju dan berkembang, maka karyawan harus sering melihat di beberapa dinding poster-poster ajakan yang menarik tentang budaya 5R ini. Berikut adalah foto-foto dari kegiatan saya saat magang. Ini adalah saat penginputan data, baik data dari baju, celana maupun sepatu karyawan, kemudian penginputan data-data untuk menginput askes untuk dijadikan kartu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.